Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Mevania Loho dari kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembahasan mengenai bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap penggunaan media massa. Nah, apa itu media massa? Media massa adalah media yang digunakan manusia dengan tujuan berkomunikasi dari jarak jauh serta mendapatkan informasi secara cepat dan dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Bagaimana cara bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap penggunaan media massa? Yang pertama, memilah atau menseleksi informasi yang ada dari media dengan cara mencari tahu dulu kebenarannya. Artinya, tidak langsung mempercayai seluruh informasi dari media tersebut. Yang kedua, tidak mudah terperangkap terhadap informasi yang belum terjamin kebenarannya. Yang ketiga, lebih bijak dalam memproses informasi yang kita terima agar menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks. Manfaat penggunaan media massa bagi kehidupan manusia yang pertama, sebagai sarana atau saluran untuk menyebarkan sekaligus sumber informasi yang menyediakan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Yang kedua, menyediakan sarana hiburan melalui program televisi, smartphone, dan konten online. Yang ketiga, sebagai sarana berkomunikasi kepada orang lain dari jarak yang sulit dijangkau. Yang keempat, media massa memberikan pengetahuan yang komprehensif dan mendidik melalui konten-konten pendidikan yang terdapat di media massa. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media massa, dampak positif yang pertama adalah sebagai sarana mendapatkan informasi secara cepat dan mudah diakses. Yang kedua, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan kepada penggunanya. Yang keempat, memperkenalkan atau menjual sebuah produk dengan cara melakukan business all shop atau berjualan online. Yang kelima, menggunakan platform media sosial untuk mendukung kekreativitasan dari pelajar. Dampak negatif yang pertama adalah memicu adanya lontaran hujatan fitnah dan ejekan sehingga menimbulkan perpecahan atau konflik pada media massa. Yang kedua, menyebabkan perbuatan merusak moral seperti cyberbullying. Yang ketiga, menimbulkan perundungan dunia maya atau cybercrime seperti penipuan, korupsi, perceraian, perdagangan manusia, dan lain-lain. Yang keempat, menyebabkan kecanduan dan mengabaikan tindakan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, menurunnya produktivitas kerja saat belajar atau malas karena sudah ketergantungan terhadap media massa. Jenis-jenis media massa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama media cetak, contohnya satu surat kabar atau koran, adalah media cetak yang berisi berita, artikel atau iklan yang terletak di suatu kertas. Yang kedua adalah majalah, sebuah media cetak yang berupa terbitan berkala yang berisi tentang berbagai liputan jurnalistik mengenai topik tertentu. Yang ketiga adalah tabloid, sebuah surat kabar yang biasanya ukurannya setengah dari ukuran surat kabar pada umumnya. Yang keempat buku teks. Yang kelima pamflet, yaitu berupa selebaran yang berisi tulisan dan gambar mengenai informasi tertentu. Yang kedua media elektronik, contohnya satu, televisi adalah media elektronik yang menyajikan gambar hidup bergerak dan juga suara. Yang kedua, radio adalah media elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui suara atau gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, smartphone. Yang keempat, film. Dan yang kelima adalah internet, yaitu jaringan global yang menghubungkan perangkat atau media elektronik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bijak dalam menggunakan media massa dan tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Sekian dan terima kasih.